Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'du. Pemirsa TV Al Hasim yang berbahagia, mobil khusus buat anak-anakku santri dan santriah dan ikat keluarga besar Al Hasim yang dimana saya berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan sore hari ini di akhir-akhir Ramadan kita masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan bisa bernafas sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu menunaikan ibadah shaum Ramadan. Ramadan adalah satu kegiatan yang memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wadah untuk mentarbiah kita. Karena di awal Ramadan kita selalu mendengarkan ayat yang berbunyi di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal-awal Ramadan kita sudah mendapatkan ayat ini karena yang dipanggil adalah khusus. Tidak semua orang terpanggil. Itu orang yang beriman. Ada orang yang melaksanakan saum Ramadan karena keimanannya. Ada orang yang saum Ramadan karena keterpaksaannya. Buat yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan iman dan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharap ridha Allah SWT, otomatis dia akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia mendapatkan ampunan Allah. Tapi buat orang yang melaksanakan Ramadan karena keterpaksaan, bukan karena keimanan, ya dia bisa saja akan melakukan pembatalan puasanya. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam alasan untuk tidak saum, tidak melaksanakan puasa. Ini yang kita sayangkan. Saya katakan tadi, Ramadan adalah tempat pendidikan Allah yang setiap tahun kalau kita panjang umur kita akan mendapatkannya. Terutama Allah sedang mendidik diri kita. Nah, dari situ satu bulan penuh Allah menggembleng kita untuk persiapan di 11 bulan ke depan. Nah, buat kita yang sudah punya anak, ya kita juga berkewajiban mendidik anak kita dari sedini mungkin untuk melaksanakan shaum Ramadan, agar pelaksanaan Ramadan anak-anak kita itu bukan karena keterpaksaan, sehingga dia tidak akan berusaha untuk membatalkan puasa di mana saja dia berada. Ya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang notabene mereka muslim, tapi ya mereka dengan leluasa makan, minum, ya. Dari rumahnya mereka berangkat saum, tapi di luar mereka dengan alasan kerja berat dan lain sebagainya. Tapi kalau didasar dengan keimanan, dengan kondisi apapun, dia akan bisa melaksanakan Ramadan dengan baik. Nah, target akhir daripada Ramadan, karena ini sudah di akhir-akhir Ramadan, target akhir Ramadan adalah takwa. Nah, jadi kan kita melaksanakan Ramadan itu melaksanakan saum karena imanan wahtisaban, keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah kalau kita melaksanakan dengan iman dan wahtisaban, kita akan mendapatkan predikat takwa. Ya. Jadi dengan kondisi saat ini, dengan kondisi yang suasananya udah lagi ada perbedaan, jadi kita sedang melaksanakan saum, kemudian juga dengan cobaan-cobaan lainnya. Saya yakin karena kita melaksanakan dengan keimanan, kita bisa melaksanakan atau melalui dengan baik. Ya. Jadi akhir daripada Ramadan harapan adalah takwa, bukan sibuk-sibuk kita menyiapkan baju baru. Ada satu pepatah
mengatakan namanya lebaran itu bukan karena baju baru, tapi karena bertambah ketakwaannya. Ya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini, ya kita berharap Ramadan tahun ini kita mendapatkan predikat takwa sehingga selesai Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik kita di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dengan baik, ya seperti tadarusan, kemudian menjaga mulut kita dari bicara-bicara yang tidak baik, ya, berbohong. Ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa terapkan di kehidupan kita di masyarakat untuk persiapan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih kasih kita panjang umur, ya, dan kita bisa ketemu dengan Ramadan 1442, ya, dengan persiapan yang lebih matang lagi. Ya minimal lah kita bisa hatam Quran 1 kali hatam lah, ya. Kalau belum bisa tahun depan harus kita targetkan kita bisa hatam minimal 1 kali hatam. Ya. Nah, itu bentuk bentuk peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita mendapatkan kemenangan, ya. Sebentar lagi kita akan mengucapkan takbir, atau di ayat 185 itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, ya. Jadi ketika kita sudah selesai Ramadan, maka kita ditugaskan, ya, untuk mengagungkan Allah, ya, bertakbir, bertasbih, bertahmid, ya. Sehingga di pagi harinya kita akan melaksanakan sholat Id. Setelah sholat Id kita sama-sama bersilaturahim, saling meminta maaf, ya, biar kedepannya di 11 bulan ke depan kita bisa melakukan kegiatan hablum minannasnya juga lebih baik lagi. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan Ramadan 1441 ini menjadikan kita lebih mengimani Allah lagi, lebih Allahus Soban lebih kita tingkatkan lagi, dan mudah-mudahan kita selalu dimudahkan segala urusan kita, dan Allah jaga diri kita dari musibah-musibah yang ada, dari virus-virus yang ada, Allah jaga dan Allah lindungi kita, Allah berikan kita kesehatan. Jadi kita harus optimis, umat Islam harus optimis bahwa kita selama kita mengimani Allah, maka Allah pun akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.